Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bunda, Bunda, jangan umbar aib anak, karena aib anak adalah aib orang tua juga. Betul? Anak itu titipan dari Allah. Anak itu anugerah dari Allah. Anak itu amanah dari Allah. Kalau anak itu amanah, berarti setiap anak yang hadir dalam kehidupan kita akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan suka menghina anak kita, karena menghina anak sama dengan menghina siapa? Allah. Jangan pernah merasa gelisah dengan kondisi anak kita, karena kegelisahan kita, kecewanya kita terhadap anak berarti sama dengan kecewa dengan takdir Allah. Mungkin ada di antara kita yang dititipkan anak dengan kekurangannya. Ada? Jangan pernah rendah diri dengan kekurangan anak, karena sejatinya Allah menciptakan manusia dengan bentuk yang paling sempurna. Betul? Sebagaimana di surat At-Tin ayat 4, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah, kami telah menciptakan manusia dengan bentuk yang paling sempurna. Anak ketika punya kekurangan, jangan pernah merendahkannya, jangan pernah menghinanya, karena bagaimanapun dia ciptaan siapa? Allah. Dan Allah titipkan anak kita kepada kita. Bahkan dalam surat Al-Isra ayat 70, Allah Subhanahu wa ta'ala meminta kita untuk memuliakan anakmu selayaknya Allah memuliakan kita manusia sebagai keturunan Nabi Adam alaihi salam. Betul? Apa kata Allah? Walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Apa kata Allah? Sungguh kami telah memuliakan anak cucunya Adam, memuliakan manusia. Berarti anak kita kan manusia, betul? Muliakan sama kita. Jangan, mohon maaf ya, tidak sedikit orang tua yang malu kalau anak punya kekurangan. Tapi izin, ada juga orang yang malah tak tahu malu. Kekurangan anak dijadikan konten untuk di-share di sosmed agar orang iba dengan anak kita. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan hanya berpikir keuntungan sesaat, tapi kita lupa menjaga perasaan anak kita di waktu yang akan datang. Bagaimanapun itu adalah titipan dari Allah. Bunda, 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 bersyukur ya dengan kondisi anak kita. Boleh jadi anak yang paling uji kita sekarang justru nanti jadi anak yang paling sayang sama kita. Boleh jadi anak yang paling berat kita besarkan hari ini, boleh jadi nanti dia yang mengangkat derajat kita. Jangan mengeluh jadi orang tua, jangan merasa kecil dengan kekurangan anak kita, karena bagaimanapun mungkin menurut kita kurang, tapi dalam pandangan Allah boleh jadi kekurangan anak kita adalah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Angkat kedua telapak tangan, baca doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana
min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Baik Ibu, tepuk tangan untuk Ahilman Ibu ya. Viral Ibu ya, viral ya. Nah, sekarang siapa yang mau bertanya? Ya Ibu, silakan. Ibu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri saya Ibu Aisyah dari Majlis Ta'lim Al-Kautsar Tanah Serial Bogor. Mohon izin bertanya ya Ustadz. Saya punya teman saya tuh punya anak 2 perempuan yang alhamdulillah cantik-cantik, dan beliau anaknya sudah menikah. Dua orang ini, anak pertamanya udah 11 tahun menikah tapi belum dikaruniai anak, dan anak yang keduanya alhamdulillah baru 1 bulan menikah, beliau udah langsung udah hamil. Nah, teman saya ini menggibah sama ibu-ibu yang lain, menggibahkan anaknya yang 11 tahun ini belum punya keturunan. Dan jahatnya lagi nih, maaf ya, parahnya lagi tuh si ibunya ini membanding-bandingkan anak-anaknya itu. Dan terus sampai bilang si suaminya ini katanya mungkin anaknya ini salah pilih suami karena tidak subur atau mandul gitu. Nah, saya mohon penyerahannya untuk gimana caranya kalau kita nasehatin ke beliau ini, gimana caranya Ustadz gitu biar nggak menyinggung perasaannya, takutnya nanti kita dibilang soalim gitu kan gitu. Nah, juga menjalik ya, mudah-mudahan jangan sampai kita kayak gitu buka aib anak-anak kita gitu ya. Sering cerita ke Ibu tentang kekurangan anaknya yang belum memiliki momongan ya Bu? Iya gitu kan. Suka dibanding-bandingkan, bilang katanya anaknya salah pilih suami. Betul, sama orang lain juga gitu. Bahayanya gitu, parahnya itulah sama orang lain juga. Kalau cuma sama satu orang mungkin ya. Ini sama ke orang-orang, kadang-kadang anaknya itu dibandingin. Pada gitu. saat cerita ke Ibu mengiyakan atau gimana? Ya, enggak lah. Oh Ibu dengerin aja. Ya iyalah, kasih sedikit solusi ya, mungkin belum waktunya gitu. Jadi mohon pencerahannya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bunda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kata Allah, ajaklah, serulah, sampaikanlah kepada mereka untuk menuju jalan Allah, jalan yang baik dengan 3 cara. 1, bil hikmah. Jadi ibu nasehatin teman ibu dengan hikmah. Hikmah itu maknanya bijaksana. Ibu bilang sama dia, Bu, gitu-gitu juga anak ibu, ciptaan Allah. Kan ibu tahu anak mah takdir dari Allah, betul nggak? Kalau Allah belum mengizinkan mengandung ya nggak bisa Bu. Malah mohon maaf, anak ibu akan makin sakit hati kalau tahu ibunya menceritakan kondisi anaknya. Jadi ibu hikmah, ibu tempatkan perasaan ibu di hati ibu itu, agar ibu itu mengerti perasaan ibu. Ternyata punya anak, kekurangan itu bukan untuk diceritakan ke orang, tapi justru untuk direnungi agar dia menjadi orang yang lebih baik. Betul? Yang kedua, wal mau'izatil hasanah. Ibu nasihatin dia dengan kata-kata yang baik, pelajaran yang baik. Kalau lisan ibu mungkin tumpul didengar sama dia. Kenapa? Kan dia tahu ibu temennya, dia tahu sahabatnya. Ah, lu juga belum bener, ngapain nasihatin gua gitu kan? Maka mohon izin ya, ibu diakui atau enggak, yang paling sulit itu mendakwahi orang yang paling dekat dengan kita. Betul nggak? Anak nasihatin orang tua susah nggak?
susah. Aa suami nasihatin istri susah nggak? Ustadz loh. Tetap susah. Istri ngasih tahu suami susah nggak? Susah. Maka gimana caranya? Kadang kita butuh lisan orang lain untuk menasehati orang yang dekat dalam hidup kita. Betul? Ade nasihatin kakak susah nggak? Ibu nasihatin besti, temen ibu kemana-mana susah nggak? Susah. Toh dia bilang, ngapain lu ceramahin gua? Lu juga tahu lah. Gua juga sama lu. Arisan sama, kamu belanja sama, senam jumba sama, ngagibah sama. Susah. Maka pinjam lisan orang lain. Maksudnya apa? Kan mungkin ibu bisa ada video ceramah ustad-ustad, kasih tahu sama dia, tuh dengerin kata Hilman, gak boleh kalau ngomongin aib anak kita gitu. Wal mauidzatil hasanah. Dan yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau dia berdebat, ibu jangan ikutan debat. Kadang kalau orang sedang ngegibah, jangan ikutan gibah. Kalau dia dikasih tahu nggak mau, kadang ibu menghindar. Orang kalau mau ngegibah nggak ada temannya, sama siapa? Betul nggak? Jadi gibah karena ada temannya. Jadi gibah karena ada lawannya. Betul nggak? Kalau dia nggak ada lawan, nggak gibah tuh. Iya. Berarti caranya kalau dia sudah mulai cerita aib anaknya, ibu menghindar. Bukan karena membencinya, tapi menyelamatkan dia agar tidak membicarakan kekurangan anaknya. Jelas? Selanjutnya ibu doakan. Bilang sama dia, daripada kamu ngomongin anak kamu gak baik-baik, mending doain gitu. Udah doain belum anak kamu? Udah udah emang anaknya kurang subur iya mah hese. Nah, ku dikasih tahu deui, doa teh jangan sekali. Kata AA, doa teh harus berkali-kali. Kenapa? Biar Allah makin tahu bahwa hambanya pengen. Karena kadang izin ya, kan yang lebih berharap itu kadang nenek kakeknya. Betul nggak? Kita punya anak, dia udah nikah, belum punya anak. Kadang yang resah tuh kakek neneknya. Karena kakek neneknya pengen buru-buru punya apa? Cucu. Betul nggak? Boleh jadi anak itu belum bisa mengandung atau belum punya keturunan karena stres, ditekan oleh kakek neneknya, oleh orang tuanya. Maka izin, jangan bertanya kapan terhadap sesuatu yang hanya Allah paling tahu jawabannya. Jelas? Jangan suka bertanya sesuatu yang hanya Allah paling tahu jawabannya. Kapan punya anak? Siapa yang tahu jawaban? Allah. Izin, kalau lebaran ada yang belum nikah suka nanya kapan nikah. Iya kan? Mungkin bagi kita nggak bikin sakit hati, bagi orang yang ditanya mungkin sakit hati. Betul? Bang Bedu, iya. Kapan bayar hutang? Nah, jangan bertanya yang hanya Allah paling tahu jawabannya. Jangan bertanya, karena saya juga nggak tahu kapan bayarnya. Jadi belajar jaga hati ya. Iya. Sama kan ada adab gini, ada adabnya ya. Ibu tidak boleh menunjukkan keromantisan dengan pasangan di depan orang yang belum punya pasangan. Ibu jangan ngomongin anak di depan orang yang belum punya anak. Ibu jangan ngomongin tentang kekayaan ibu di depan orang yang tidak punya kekayaan. Itu bikin bikin apa? Di mana sakitnya? Kenapa di sini bisa aja nggak? Tepuk tangan untuk ibu yang sudah bertanya. Tenang Bu. Karena gitu nanti kita akan lanjut lagi. Kita akan jeda sejenak. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Jangan umbar aib anakmu. Nanti akan dilanjutkan tausiahnya bersama Hilman. Ya, Hilman juga akan membahas adab orang tua dalam menutup aib anak.
Nah, tapi sebelumnya saya seperti biasa akan membacakan pertanyaan dari jamaah. Sudah ada dari Ed Mendungdung. Namanya Mendungdung. Iya. Ya, dari Ed Mendungdung. Assalamualaikum Ahilman yang paling ganteng, paling ramah, dan paling murah senyum. Saya pernah nemu di sosmed ada anak yang mengalami, mohon maaf ini, pelecehan oleh ayah tirinya. Awalnya masalah ini hanya diketahui oleh keluarga saja. Namun entah kenapa ibu si anak ini justru gembar-gembor di sosmed bilang anaknya adalah korban pelecehan. Parahnya lagi, si ibu sampai begitu detail menceritakan kronologi kejadian saat anaknya dilecehkan. Sementara yang jadi korban justru nggak mau ngomong sama sekali, bahkan nutup akun medsosnya. Kalau menurut AA, ini modelan ibu seperti ini dapat azab apa ya di akhirat? Kan dia membuka aib anaknya sendiri. Mohon jawabannya AA, makasih. Bunda, Ahilman ingin melihat dalam dua kacamata ya. Satu, seorang ibu mungkin dalam hal ini kenapa dia bercerita karena justru ingin membela kondisi anaknya. Anaknya dilecehkan, seorang ibu pasti tidak ridho dan tidak sampai hati ketika anaknya diperlakukan seperti itu. Maka ibunya mungkin bercerita atau membuka agar ibunya bisa mendapatkan hak yang harusnya didapatkan oleh anaknya. Maka dalam hal ini juga tidak bisa disalahkan begitu saja. Khawatirnya si anak gak bisa bicara, mau tidak mau yang bicara siapa? Ibunya, orang tuanya. Atau juga yang kedua, harusnya juga si ibu mungkin memastikan kondisi anaknya. Khawatirnya menurut ibu ini adalah langkah yang tepat, tapi boleh jadi dalam kacamata anak ini tidak tepat. Kan sesuatu itu boleh dibuka kalau untuk menunjukkan kebenaran. Maka nanti ada istilahnya ya, gibah yang diperbolehkan. Ada istilahnya membuka aib yang diperbolehkan. Ada 3. Satu, membuka keterangan ketika kita jadi saksi terhadap satu perkara. Boleh. Misalnya bunda jadi saksi, ditanya, bunda tahu nggak tentang bab ini? Kalau bunda tahu, jawab. Walaupun itu tentang kekurangan daripada kejadian tersebut. Karena di saat itu jadi saksi, maka diperbolehkan membuka untuk kepentingan hukum yang ditentukan. Yang kedua, membuka aib terhadap seseorang untuk dijadikan pelajaran. Misal ada orang yang bertanya, mungkin dia akan ceritakan, aku punya keluarga begini. Mungkin dia akan bercerita, kelihatannya seperti aibnya, tapi kan dia butuh jawaban. Dia butuh jalan keluar. Selama nanyanya benar sama orang yang benar, boleh, karena untuk dijadikan apa? Pelajaran. Dan yang ketiga, diperbolehkan kita bercerita untuk dakwah syiar. Kita nggak tahu, mungkin ada satu orang yang bercerita, ternyata cerita dia mungkin dialami oleh orang di luar sana. Kayak bunda nanya di jalan dakwah, mungkin pertanyaan bunda mewakili jutaan penonton di luar sana, betul nggak? Tadi bunda nanya tentang orang tua yang suka ngomongin aib anaknya. Pertanyaannya, di luar sana ada nggak yang begitu? Maka butuh jawaban, betul nggak? Mungkin ada juga yang bercerita, misalnya izin, dia punya suami yang suka KDRT sama dia. Pertanyaannya, di luar sana kira-kira ada nggak yang ngalamin begitu? Maka diambil pelajarannya sebagai bagian dari syiar dakwah
untuk meluruskan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Maka kembali kepada pertanyaan tadi, AA tidak mau menyalahkan ibunya. Mungkin ibunya bercerita tentang pelecehan yang terjadi kepada anaknya karena ibunya ingin membela kondisi anaknya. Jelas sampai sini? Selanjutnya, AA, bagaimana adab orang tua dalam menutupi aib kekurangan anaknya? Ada 3. 1, menutupnya. 2, mendoakannya. 3, menguatkannya. Ulangi. 1, menutupnya. 2, mendoakannya. 3, menguatkannya. 1, kalau bunda dititipkan anak yang punya kekurangan, tutup. Jangan juga bunda merasa bahwa Allah nggak adil. Jangan juga bunda merasa kenapa Allah memberikan beban kepada kita. Mohon maaf ya, AA sering menemukan orang tua yang dititipkan anak izin ya, mungkin agak sedikit spesial, tapi justru ada berkah yang Allah titipkan di dalamnya. Betul? Anak itu jadi pahala surga untuk kita. Anak itu jadi pahala muhasabah untuk kita. Anak itu jadi pahala kita mendekat kepada Allah. Betul? Maka jangan pernah merasa malu dan merasa kecil dengan kekurangan yang Allah titipkan kepada anak kita. Kan ada ya orang tua yang gak mau ngakuin anaknya. Ada gak? Ada orang tua yang mohon maaf acuh tak acuh dengan kondisi anaknya yang kurang. Ada? Bahkan menurut AA, kalau mungkin kita dikasih anak ada yang satu dikasih kekurangan, biasanya rasa sayang kita tuh lebih besar sama dia. Betul nggak? Siapa yang nitipin itu? Allah. Maka nanti jangan suka membandingkan dengan saudara yang lainnya. Tanpa disadari bunda, kalau bunda sering membandingkan anak bunda dengan yang satunya, itu bikin sakit hati. Kayak adik dan kakak, jangan dibanding-bandingin. Tuh lihat kakak kamu, itu buat adiknya sakit hati. Betul nggak? Adiknya jadi mikir, aku kan sama, mamahnya juga mamah, bapaknya juga bapak. Kenapa beda? Mulai itu. Jangankan anak bunda dibanding-bandingin, bunda aja dibandingin sama perempuan lain. Sok. Suami bunda bilang gini, mama, bunda teh olahraga atuh. Tuh kayak tetangga. Tetangga mah itu Ceidah, badannya bagus. Mana, wah, sok. Bunda digituin sama suami, sakit nggak? Sama kayak anak kita. Tuh lihat anak teman mama mah matematikanya pinter. Ari kamu meni susah. 1 + 2 = 5. Tidak ada anak yang kurang. Yang ada kita yang tidak paham saja. Betul? Kemampuan dan kelebihan anak kita. 1, tutupi. 2, mendoakan. 1, menutupinya. 2, mendoakannya. Doain. Ibu suka doain anak? Suka doain suami? Lebih banyak doain anak apa suami? Dua-duanya. Dan yang paling penting, doakan juga bundanya. Karena bunda juga harus kuat. Betul? Dan yang ketiga, menguatkannya. Jangan sampai dia merasa lemah. Mungkin di luar dia merasa kurang, tapi dalam rumah dia merasa lebih dan cukup. Karena ada orang tua yang selalu menguatkannya. Betul? 3, menutupinya, mendoakannya, menguatkannya. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Ahilman ya, dan langsung saja berbuka jamaah untuk bertanya ya, segmen tanya jawab. Silakan siapa yang bertanya? Iya, dan langsung. Iya. Siap. Udah gini Bu. Iya.
Silakan. Bu. Harus keinjak Bu. Orang, dah. Ada tuh, ada buku. Jadi kotak-kotak paket datang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya, AA. Perkenalkan, nama saya Dwi Martini dari Masjid Taklim Nurul Huda, Kota Serang. Saya izin bertanya, AA. Iya. Saya punya saudara. Saudara itu mempunyai anak yang usia 4 tahun. Usia 4 tahun dia minta hitan. Kemudian bangganya seorang bapaknya, saudaraku itu, dia memamerkan kepada saudara-saudaranya, bibinya, karena usia yang 4 tahun itu masih kecil dan dia meminta. Sedangkan banyak yang usia 10 tahun itu masih yang belum hitan. Itu yang dipamerkan apa kepada? Kenapa Pak? Oh ceritanya. Ya, saya. Iya maksudnya kan tadi anak 4 tahun udah minta hitan. Iya. Dengan bangganya orang tuanya memamerkan kepada yang lain. Nah, itu yang dipamerkan apa? Memamerkannya kemaluannya. Itu kan Pak. Pak. Kan saya kaget tuh jadinya kan. Karena bangganya itu Pak, Iya. itu AA, karena bangganya dia memamerkan kemaluannya kepada bibinya, saudaranya, sama yang kerabat-kerabatnya. Nih udah 4 yang tahun. datang Ini gitu. baru 4 tahun tapi udah mau hitan. Iya, Iya, karena gitu. bangganya itu Bangga, saudara gitu. itu memamerkan. Terus saya sebagai saudaranya miris melihatnya. Karena di usia 4 tahun itu harusnya kan kasih pelajaran dari orang tuanya untuk menutup aib, aurat ya. Nah, akhirnya saya kasih tahu ke saudara saya agar anak itu harus menutup aurat. Tapi tetap saudara saya itu marah-marah dan mencaci maki dan sewot lah sama aku. Akhirnya saya merasa balasan seperti itu. Saya tanyakan, AA, apakah sikap saya seperti itu baik atau tidak? Mohon penjelasannya. Terima kasih AA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipamerin. Nih bagus kan pakai laser nih. Ada dulu kan, kalau dulu kan pakai bengkong ya Bu ya. Bengkong tuh mohon maaf cara operasinya tuh dijepit pakai bambu, ditarik cetat gitu. Kayak digunting gitu kan Bu ya? Ya disupit ya Bu ya. Iya. Ada yang manual dokter digunting. Nah ini pakai laser. Iya. Lasernya laser disc lagi. Atau Bunda. gimana gitu? Beliau bertanya, apakah sikap saya menasehati saudara saya itu benar? Jawabannya benar. Karena yang namanya aurat kan harusnya ditutup. Walaupun ini anak kan belum balik, ia belum tahu. Tapi kan tidak ada salahnya kalau diajarkan sejak dini untuk menutup aurat dan kemaluannya. Betul? Jangan jadi bangga. Kecuali yang dipamerkan tuh ceritanya gitu. Nah, keberanian anak. Keberaniannya nih udah baru 4 tahun tapi udah mau dihitan. Ayo dong anak-anak yang lain, misalnya begitu. Mungkin nggak jadi masalah karena ya mungkin itu akan jadi motivasi supaya jangan untuk takut. anak-anak lain jangan takut. Tapi kalau yang diceritakan atau disampaikan, dipamerkan itu adalah Hasilnya apa ya? Iya hasil iya. akhir. Hasil akhir ya. Nah itu yang ibu tadi khawatirkan, malah jadi bikin malu, terutama buat anaknya. Kan anak ini ke depan bakal tumbuh dewasa, betul nggak? Apa kabarnya nanti kalau diceritakan? Jadi untuk menutupi yang kemungkinan jadi aib di waktu yang akan datang, lebih baik ditutup dari sekarang. Dan sikap ibu sudah benar, sikap ibu sudah baik. Cuman pertanyaan selanjutnya adalah seperti apa ibu menasehatinya? Kan kita ini ada bahasa suka merasa paling benar dan paling pinter kalau nasehatin orang. Itu yang bikin sakit hati. Iya apa iya?
Kan ada ya orang yang tiba-tiba selonong boy, tiba-tiba sok ngerasa paling pinter, sok ngerasa paling benar, seakan-akan dia yang paling benar, kita yang salah. Ada yang begitu? Coba ibu kalau ketemu orang begitu kesel nggak? Makanya izin ya, sombong itu artinya apa? Batulul haq wa gumtun nas. Sombong itu artinya menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Ngerasa paling benar sendiri, orang salah semua. Itu kan kalau ketemu orang begitu tuh Masya Allah, kadang hati teh Makanya punten, ibu ngaji jangan jadi orang yang merasa pintar setelah ngaji, tapi harus jadi orang yang pintar merasa. Jangan merasa pintar, harusnya pintar merasa. Boleh jadi kita yang pulang ngaji tapi merasa lebih baik, sedangkan dia yang mungkin gak ngaji rendah hati, boleh jadi lebih mulia dia dibanding kita. Betul? Sama bunda juga nasihatin saudara, mungkin saudara gak ngerti, maka jangan merasa lebih pintar dari saudara. Tahu nggak? Tahu nggak? Enggak. Ini aurat, wah keluar semua. Padahal dia teh mau dinasehatin, tapi cara nasehatin kita kurang pas, jadi nggak diterima oleh dia. Berapa banyak orang yang maksudnya bagus, tapi caranya salah, jadi salah. Betul nggak? Bunda nasehatin suami. Iya. Bunda nasehatin suami. Kalau nasehatinnya salah, sakit hati tidak? Contoh, azan berkumandang, bunda teh bilang sama suami, ayah. Iya bunda. Udah azan. Ayah denger. Sholat. Dikit lagi bunda tanggung. Ayah teh udah tua, bentar lagi mati ayah teh. Tuh lihat tetangga yang seumuran ayah udah pada mati semua ayah tuh. Coba, maksudnya bagus nggak? Caranya enak nggak? Salah nggak? Coba dirubah kalimatnya. Nah. Ayah. Iya bunda. Sholat yuk. Nanti bunda tanggung. Ayah, bunda teh kalau sholat diimamin sama ayah lebih khusyuk sholatnya. Enak gak? Enak. Bab nasehatin teh penting, tapi cara nasehatin lebih penting. Makanya A sering bilang, ya, isi yang disampaikan lebih utama daripada siapa yang menyampaikan. Tapi ternyata cara menyampaikan lebih utama daripada isi yang disampaikan. Nasihatnya sama tentang sabar, tapi ada yang nyampainya enak, ada yang nyampainya kurang enak. Bener gak? Ada yang bilang sabar, sabar bu, tapi nyampeinnya. tapi ada yang bunda sabar ya, insya Allah. Enak gak? Kalimatnya sama, maknanya beda. Ini jambu monyet. Iya. Sekarang A rubah, ini jambu. Kalimatnya sama, ini jambu monyet, tapi berubah katanya, ini jambu. Ternyata cara menasehati itu jauh lebih penting daripada nasihat yang kita sampaikan. Tepuk tangan untuk bunda yang bertanya. Ya, oke, baik. Setelah tadi ternyata nanya siapa? Ibu ya. Ya, setelah ibu ini, ibu yang mana, silakan, siapa lagi bertanya? Ibu silakan Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Apipah dari Majelis Ta'lim Anwarul Quraniyah, Kampung Sumurhejo, Desa Lewilimus, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang. Ya. Saya mau cerita. Iya. Jadi tausiah AA itu benar dengan kehidupan tetangga saya. Relate ya, nyambung ya. Iya. Jadi boleh saya bercerita ya? Ya boleh kan. Boleh, boleh.
Duduk. Iya. Soalnya kalau saya stop, baru ibu nggak boleh cerita. Maaf saya dari kampung Pak. Iya, saya juga dari Kan mau kampung. cerita, Iya, Ustaz. silakan. Kampung rambutan saya. Jangan ibu. Nah jadi saya punya tetangga, kita sebut aja namanya Sarwiti ya Pak ya. Apa? Siapa? Sarwiti, Ibu Sarwiti. Sarwiti. Iya. Saru. Jadi Ibu Sarwiti ini seorang janda Oke. dan mempunyai anak tunggal yang umurnya 22 tahun. Oke. Nah jadi Ibu Ibu Sarwiti. Sarwiti ini ya anaknya kerjanya di luar kota. Luar kota. Ya, tapi walaupun kerjanya di luar kota, sering pulang nengokin ibunya seminggu sekali. Oke. Kadang sering ngajak jalan-jalan kalau ada waktu. Nah, pokoknya kehidupan antara anak dan ibu ini sangat hangat dan harmonis gitu ya. Baik. Antara ibu dan anak. Iya. Nah, ketika kehidupan anak ini terus berjalan, anak ini mempunyai pacar. Ya, punya pacar. Ibu Sarwiti tahu nggak kalau anaknya punya pacar? Diusut, baru mau diusut. Oh, iya. stop dulu ya, stop. Oke. Ibu Sarwiti baru mau diusut nih. Ternyata anaknya punya pacar. Nah, gitu. Terus? Setelah punya pacar, jadi antara anak dan ibu itu hubungannya agak renggang. Mulai ada perubahan. Iya. Yang tadinya hangat, Iya. harmonis, ada mulai renggang. Iya. Nah, diusut sama Ibu Sarwiti. Bu Sarwiti. Ya. Ternyata pacarnya ini adalah suami orang. Ya, suami orang. Nah, Ibu Sarwiti ini sangat kecewa Kepada dengan anaknya. Akhirnya anaknya ini minta restu, tapi nggak direstuin Sama Ibu Sarwiti. sama Ibu Sarwiti. Akhirnya kawin lari. Capek dong. Saya nikahkan. Ada Ibu Sarwiti. Oh iya. Oke. Terus Jadi Bu, kawin lari ya. kawin gitu. lari lah. Tanpa Iya. restu dari Ibu Sarwiti. Iya. Nah, akhirnya Ibu Sarwiti ini meluapkan amarahnya melalui story akun sosmed gitu ya. Sosmed. Di IG apa di Pace Book? Nggak tahu itu Pak. Pokoknya di WA lah gitu ya. Nah, di WA apa berarti? Ya WA. Ya di WA. Kontak pokoknya. Nah, akhirnya di Status foto anaknya sama pacarnya. Terus ada Upload. ya ada juga pacar anaknya sama istrinya diupload dua-duanya gitu. Pacarnya anak Ibu Sarwiti Sama diposting. pacarnya diposting. Terus Pacarnya Ibu Sarwiti, apa anak Ibu Sarwiti sama istrinya diposting juga. Ya, Oh gitu, ya. Diadu ya, diadu. Nah, gitu. Iya. Nah, akhirnya ditulis di bawahnya itu keterangan seperti ini. Caption, Kata caption. iya, caption kali ya kata Ibu Sarwiti ini. Iya. Dasar anak durhaka. Kata Bu Sarwiti. Iya, ada lanjutannya. Ah, terus? Pengganggu rumah tangga orang. Iya. Terus sudah hamil di luar nikah. Astagfirullahaladzim. Bahkan Ibu Sarwiti ini bilang, saya tidak akan menganggap dia sebagai anak saya lagi. Saya anggap dia sudah mati atau Astagfirullah. lenyap gitu dalam kehidupan Ibu Sarwiti. Nah, selain itu diposting juga di sosial media seperti kayak grup, terus Facebook, bahkan viral gitu. Sempat viral ceritanya. Ya, sempat viral gitu ya. Jadi seharusnya kan orang tua itu Melindungi, menutupi. ya gitu. Bagusnya itu apakah sikap ibu ini meluapkan amarahnya melalui sosmed, membuka aib, apakah bagus apa tidak gitu. Itu pertanyaannya. Terima kasih. Iya. Mohon pencerahannya. Iya. Maaf dari kampung Pak Ustadz. Ya sama. Ya. Nah, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan buat beliau. Nggak boleh. Masya Allah. Ibu, izin Ibu jangan bicara seperti itu dari kampung. Tidak boleh, kita Muslim itu tidak boleh merendahkan diri ya. Iya. Rendah hati boleh, tapi rendah diri nggak boleh Bu. Iya. Kalau Tapi Ibu bilang beliau ini runut bagus, kisahnya ceritanya. terstruktur gitu loh. Iya. Ibu cara berceritanya saya jadi nangkep. Kalau Ibu tahu cerita itu, jangan-jangan
Bu, kita akan dengarkan jawaban dari Ahilman untuk pertanyaan Ibu ya Bu ya. Tentang kejadian anaknya Ibu Sarwita. Ibu Sarwati. Ibu Sarwiti. Ibu Sarwiti yang anaknya, benar Ibu Sarwiti Bu ya? Ibu Sarwiti yang anaknya menikah tanpa restu dari orang tuanya. Bahkan menikahi suami orang. Dan ibunya kecewa, memposting, mengupload atas kelakuan anaknya. Akhirnya menjadi tahu bahwa anaknya dianggap sebagai pelakor atau bahkan di caption menjadi anak yang durhaka. Begitu Ibu Siti Hafifah ya Bu ya. Setelah ini kita akan dengarkan jawaban dari Ahilman. Tetaplah bersama kami. Ibu Siti Hafifah bertanya di segmen sebelumnya kepada Ahilman tentang kejadian yang terjadi pada sahabatnya Ibu Sarwiti ya Bu ya. Ya Bu Hafifah. Anaknya menikah lari, kawin lari. Tidak dapat restu dari ya. Iya, kawin lari, tidak dapat restu dari ibunya. Menikahi suami orang lain. Diposting sama ibunya, Ibu Sarwiti, anak durhaka. Saya tidak anggap kamu anak sampai mati. Apakah sikap ibunya itu betul atau bisa dibenarkan? Silakan Ahilman. Bunda, ada 3 tahapan yang mungkin bisa dilakukan. Kalau Ibu Afifah tanya, apakah Hafifah. Ya, Afifah, apakah yang Ibu Sarwiti itu salah ketika langsung mengupload dan memviralkan? Menurut AA kurang tepat. Jadi ada 3 tahapannya. Tahapan yang pertama, kalau urusan rumah tangga, urusan keluarga, selesaikan secara internal. Ulangi. Internal. Ulangi. Ya, internal. Kalau secara internal sudah agak sulit, susah nih, nggak berubah juga, nggak mau diperbaiki juga, maka libatkan orang lain, istilahnya mediasi, untuk mengakurkan 2 orang yang tadi bersinggungan. Dalam hal ini ibu dengan anak, sama kayak suami dengan istri. Kalau dua-duanya udah sulit dikomunikasikan, maka pinjam orang lain, mediasi dengan orang lain. Udah tapi nggak berubah juga. Udah tapi nggak mau memperbaiki juga. Baru yang ketiga, mungkin sanksi sosial adalah pilihan terbaik untuk diberikan pelajaran kepada dirinya. Makanya mohon maaf ya, mungkin banyak ya jamaah yang cerita sama AA. Menurut AA mungkin dia sudah melewati fasenya banyak. Udah ngobrol sama pasangan, udah ngobrol sama keluarga, tapi nggak mau berubah juga. Ujungnya udah nggak kuat sehingga cerita. Dan ceritanya niatnya untuk diambil apa? Pelajaran. Bukan untuk mempermalukan. Jadi ketika Ibu Sarwiti upload anaknya, bukan untuk mempermalukan anaknya, tapi ngasih pelajaran agar jangan sampai ada orang yang ikut kelakuan anaknya. Jelas? Tapi kalau boleh milih, jangan sampailah seperti itu. Selesaikan dulu secara internal agar ini aib tidak menyebar kemana-mana. Insya Allah. Tepuk tangan untuk Ibu Afifah. Baik, jelas ya Ibu Siti Hafifah ya. Nanti disampaikan kepada Ibu Sarwiti bagaimana iya, bagaimana menghadapi anaknya seperti itu. Oke Ibu Siti Hafifah, Insya Allah. Salam kenal Ibu Siti Hafifah ya. Salam buat Ibu Sarwiti. Baik, itulah tadi apa yang disampaikan oleh AA Hilman untuk pertanyaan dari Ibu Siti Hafifah kepada Ibu Sarwiti. Anaknya siapa sih nama Ibu? Anaknya Ibu Sarwiti namanya. Nah kita nggak tahu tuh anaknya siapa namanya Bu ya. Ya. Intinya adalah jangan membuka aib anakmu ya.
bagaimanapun juga Allah telah menutupi aib anak kita, jangan sampai dibuka aib anak kita. Nah, tadi untuk itu langsung saja kita akhiri tausiah ini dengan doa agar apa yang sampaikan bisa kita terapkan dan semoga apa yang kita doakan dan kita citakan Allah kabulkan. Amin amin ya rabbal alamin. Silakan. Amin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala kita doa sama-sama. Semoga Allah kabulkan semua doa-doa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sayangi kami semua dengan rahmat-Mu. Ya Allah, cintai kami semua dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, perbaikilah hidup kami sebelum kami kembali kepadamu. Ya Allah, tutup aib-aib kami. Ya Allah, tutup semua kekurangan kami. Ya Allah, tutup buruknya masa lalu kami. Ya Allah, perbaikilah sisa umur kami. Ya Allah, berkahilah semua langkah kami. Ya Allah, ya Allah ya Rabbana, berkahilah keluarga kami, berkahilah anak-anak kami. Jadikan semua anak kami soleh dan solehah. Jadikan anak-anak kami semua anak-anak yang lembut hatinya, baik akhlaknya, indah parasnya, santun perangainya, baik rezeki dan takdirnya. Ya Allah, jadikan semua anak kami qurrata a'yun, penyejuk hati, penyejuk mata. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.